Damai Kristus. Selamat berjumpa kembali pada acara Mimbar Agama Katolik. Saat ini saya berada di Gereja Santa Katarina Taman Mini. Akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman rohani dari Romo Johann Ferdinand Wishair atau biasa dipanggil Romo V. Tema yang akan dibawakan pada hari ini mengenai persatuan. Namun sebelumnya, mari kita saksikan pujian berikut ini. Salam saudaraku, saya mau bawa kabar baik semakin dekat dalam hidup Anda. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, tahun ini Keuskupan Agung Jakarta mencanangkan tahun 2018 sebagai tahun persatuan. Maka saya akan membawa kabar baik, mengundang Anda masuk dalam persatuan, mengundang Anda mewujudkan persatuan di antara sesama manusia di sekitar Anda. Menarik sekali ketika saya mencari kata aktif bersatu dalam kitab suci, dan kemudian saya menemukan perikop pertama yang keluar dari pencarian kata kerja aktif bersatu itu dari Matius 19 ayat 5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ternyata pesan Yesus terkait dengan pernikahan antara laki-laki dan perempuan menjadi hal yang pertama muncul dalam pencarian kata aktif bersatu dalam Alkitab.
Ini sangat menarik. Kenapa? Karena memang dalam perkawinan, dalam sakramen pernikahan ini terlihat jelas ada perbedaan yang kemudian menjadi dasar bagi persatuan. Gereja Katolik hanya merestui pernikahan antara laki-laki dan perempuan, antara dua insan manusia yang berbeda jenis kelaminnya. Maka dalam perkawinan hal pertama yang mau ditunjukkan adalah perbedaan bukanlah alasan untuk perseteruan. Perbedaan bukanlah alasan untuk perkelahian dan pertengkaran. Perbedaan justru menjadi syarat utama suatu persatuan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, karena itu semangat persatuan memang harus dibangun dalam keluarga. Orang tua, papa, mama, ayah, ibu menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam belajar untuk bersatu dengan orang lain. Belajar untuk membangun persatuan dengan rekan-rekannya di sekolah, di tempat mereka bermain, dan seterusnya. Ikatan cinta yang dibangun dalam keluarga membuat anak-anak membangun rasa percaya kepada orang lain. Membuat anak-anak tidak takut menerima perbedaan. Malahan membuat mereka semakin sadar bahwa perbedaan diperlukan dalam persatuan. Kata bersatu itu juga muncul kemudian dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, orang bersatu karena percaya. Percaya kepada apa? Yang pertama dan utama tentu karena percaya kepada Allah Sang Pencipta segalanya. Allah menciptakan dunia ini, Allah menciptakan semesta ini, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Dan yang paling utama, Allah menciptakan manusia, saya, dan semua orang seperti saya adalah manusia yang sehakikat, sederajat, dan semartabat di hadapan Allah. Maka atas dasar kepercayaan itu, kita tentu bisa mengambil sikap. Kalau Allah menciptakan manusia, Dia tentu ingin manusia hidup dalam harmoni. Karena harmoni menimbulkan keindahan. Anda bisa bercermin dan berkaca. Ketika Anda membayangkan harmoni, ketika Anda membayangkan pertemanan, kebahagiaan, situasi penuh cinta, situasi penuh damai, lihat wajah Anda. Anda bisa tersenyum di situ. Anda bisa kemudian tertawa di situ. Dan wajah Anda tentu akan terlihat lebih menarik. Sebaliknya, Anda bisa buktikan di depan cermin. Coba kalau Anda tunjukkan ekspresi sebel, ekspresi marah, ekspresi benci, ekspresi ketakutan. Anda lihat wajah Anda di cermin. Anda tahu itu bukan ekspresi yang menyenangkan. Itu bukan ekspresi yang enak Anda lihat. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, keharmonisan, kedamaian, kebahagiaan, situasi sukacita, situasi bahagia adalah hal yang membuat alam semesta dan ciptaan menjadi lebih indah, terlihat lebih menakjubkan, dan disitulah kita bisa memuji dan memuliakan Allah. Maka kalau kemudian kita sadar
bahwa ciptaan Allah ini tampak lebih indah dan tampak lebih menyenangkan ketika kemudian ada keharmonisan, ada kedamaian, ada sukacita, dan ada kebahagiaan yang terjadi karena Anda melakukan satu tindakan yang membangun kebahagiaan, membangun keceriaan, membangun cinta kasih dan sukacita itu. Pastinya Anda tahu bahwa Anda harus lakukan itu sebagai salah satu tanda pengabdian kepada Allah Sang Pencipta. Maka percaya bahwa Allah menciptakan semesta hendaknya menguatkan kita membangun persatuan. Mendorong kita untuk aktif melakukan tindakan bersatu dengan orang lain, bersatu dengan sesama, bersatu dengan orang-orang apapun perbedaannya, apapun warna kulitnya, bagaimanapun rambutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, itu dasar pertama kepercayaan kita kenapa kita bersatu. Kristus bagi kita, berdoalah pada Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
bagi kita, berdoalah pada Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara saya terkasih, para pendiri bangsa ini membangun negeri ini dengan satu semboyan, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun tetap satu juga. Kenapa begitu? Karena ada 700-an lebih suku-suku di Indonesia. Dan semuanya punya harga diri. Semuanya bermartabat. Bagaimana kita tahu hal itu? Setiap suku di Indonesia punya harga diri yang diukur berdasarkan persenjataannya. Mereka punya juga salah satunya. Karena harga diri manusia tentu tidak semata-mata diukur dengan persenjataan. Tapi dalam zaman ternyata harga diri manusia juga ditunjukkan dengan adanya senjata-senjata khas dari masing-masing suku yang menjadi taraf kemajuan peradaban dari suku-suku tersebut. Hal ini sebetulnya bukanlah sesuatu hal yang pantas kita ingat-ingat terus. Kenapa? Karena dari 700-an lebih suku-suku di Indonesia, mereka punya budaya yang jauh lebih baik
untuk membangun persatuan. Ada Pela Gandong di daerah Ambon dan Maluku. Ada nyanyian-nyanyian persahabatan, nyanyian-nyanyian persaudaraan, nyanyian-nyanyian persatuan di hampir setiap suku di Indonesia. Maka sebetulnya masing-masing suku di Indonesia juga punya hal yang bisa mendorong satu sama lain pada persatuan di antara suku bangsa. Dan inilah yang pantas kita kagumi dari para pendiri bangsa ini. Pendiri bangsa ini merangkumnya dalam satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita bisa membangun peradaban bukan hanya dari harga diri yang dibangun dengan kejantanan laki-laki dan berbagai macam persenjataannya. Tapi kita juga punya budaya yang kemudian mengembangkan keharmonisan, persaudaraan sejati, undangan untuk bersahabat, undangan untuk membangun sukacita yang lebih baik di antara suku-suku bangsa. Itu alasan kedua. Itu alasan yang kita bisa percaya ketika kita mau percaya bahwa kebinekaan adalah satu hal yang bukannya memecah belah kita, melainkan memperkaya kemanusiaan kita pada persatuan umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga kita bisa membangun kepercayaan. Dan ketika kita membangun kepercayaan, kita menjauhkan diri dari prasangka. Karena musuh dari persatuan adalah prasangka. Prasangka tidak pernah membangun cinta kasih. Prasangka hanya menguatkan ketakutan. Dan ketika ada ketakutan, orang mulai mempersiapkan diri menghadapi ancaman. Dan ketika orang menghadapi ancaman, orang menjaga jarak. Orang tidak membuka diri, orang menutup diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, karena itu hal yang paling penting juga untuk membangun persatuan adalah keberanian mengambil resiko. Karena cinta kasih ada di dalam diri Anda. Kalau ada cinta di dalam diri Anda akan menemukan orang-orang di sekitar Anda terbuka menerima Anda. Karena Anda menerima mereka dengan tatapan penuh kasih. Saya Romo V hadir untuk meneguhkan Anda. Pemirsa yang terkasih, tanpa terasa kami sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang sudah kami sajikan pada hari ini dapat memberikan manfaat, terutama dalam menggalang persatuan dan kesatuan di negara yang kita cintai ini. Saya, Brigita Reni Oktiva dari Gereja Santa Katarina Taman Mini, mohon pamit. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Surat-surat, tanah disenjai, pale anak ondel-ondel, taruh tubuh dan rambut kebal.
comberan, disiramin air comberan. Jakarta, kotaku indah dan megah, disitulah aku dilahirkan. Rumahku di salah satu gang, namanya Gang Kelinci. Entah apa sampai namanya kelinci, mungkin dulu kerajaan kelinci. Karena manusia bertambah banyak, kasihan kelinci terdesak. Sekarang banyak coba para penghuninya, anak-anak semuda, budak-budak Kayak kelinci, kami semua hidup rukun dan damai. Hanya satu yang aku herankan, badanku bulat tak bisa tinggi, persis kayak anak kelinci. Badanku bulat tak bisa tinggi, persis kayak anak, persis kayak anak. persis kayak anak. Kelinci